Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rahman dengan NIM 2511011071 dari kelas 2 BKB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang uji chi-square, yaitu salah satu metode statistik yang sering digunakan dalam penelitian untuk mencari tahu apakah dua hal memiliki hubungan atau tidak. Nah, mendengar kata statistik, mungkin sebagian orang langsung membayangkan rumus yang rumit dan angka yang membingungkan. Padahal, jika dipahami secara sederhana, statistik sebenarnya hanyalah alat yang membantu kita menemukan jawaban dari berbagai pertanyaan berdasarkan data. Misalnya, pernahkah kita bertanya-tanya, apakah siswa yang rajin belajar kelompok lebih banyak yang lulus dibandingkan siswa yang belajar sendiri? Atau apakah orang yang merokok lebih sering mengalami gangguan pernapasan dibandingkan yang tidak merokok? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu secara ilmiah, kita bisa menggunakan uji chi-square. Secara sederhana, uji chi-square adalah metode statistik yang digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara dua data yang berbentuk kategori atau kelompok tertentu. Yang dimaksud dengan kata data kategori adalah data yang dibagi ke dalam kelompok-kelompok, bukan data berupa angka seperti nilai matematika atau tinggi badan. Contohnya adalah laki-laki dan perempuan, lulus dan tidak lulus, hadir dan tidak hadir, setuju dan tidak setuju, serta perokok dan non-perokok. Nah, bayangkan kita memiliki dua kotak berisi informasi. Kotak pertama berisi data tentang kebiasaan belajar siswa, sedangkan kotak kedua berisi data hasil uji mereka. Uji chi-square membantu kita melihat apakah isi kedua kotak tersebut saling berhubungan atau sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali. Cara kerja uji chi-square dapat dianalogikan seperti seseorang detektif yang sedang mencari petunjuk. Metode ini membandingkan dua jenis data, yaitu data yang benar-benar ditemukan di lapangan dan data yang diperkirakan akan muncul jika sebenarnya tidak ada hubungan apapun antara kedua variabel tersebut. Jika hasil yang ditemukan jauh berbeda dari perkiraan, maka hal itu menjadi petunjuk bahwa mungkin memang ada hubungan di antara kedua variabel yang sedang diteliti. Sebaliknya, jika hasilnya hampir sama dengan yang diperkirakan, maka kemungkinan besar kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan yang berarti. Karena itulah, semakin besar nilai chi-square yang diperoleh dari perhitungan, semakin kuat dugaan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel yang diteliti. Lalu, mengapa uji chi-square penting digunakan dalam penelitian? Ada beberapa tujuan utama dari penggunaan metode ini. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah dua variabel kategori memiliki hubungan atau tidak. Kedua, untuk membantu peneliti membedakan apakah suatu perbedaan yang muncul benar-benar bermakna atau hanya terjadi secara kebetulan. Ketiga, untuk membantu peneliti mengambil keputusan yang lebih objektif berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan dugaan atau pendapat pribadi. Dalam proses pengujian, uji chi-square menggunakan dua hipotesis. Hipotesis pertama disebut hipotesis nol atau HO. Hipotesis ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel yang diteliti. Sedangkan hipotesis kedua disebut hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, setelah dilakukan perhitungan, hasilnya akan dibandingkan dengan nilai acuan yang ada pada tabel chi-square. Apabila nilai hasil perhitungan lebih besar dibandingkan nilai pada tabel, maka HO ditolak dan HI dan H1 diterima. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Namun, jika nilai hasil perhitungan lebih kecil daripada nilai tabel, maka HO diterima. Artinya, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Ada beberapa karakteristik yang membuat uji chi-square cukup populer dalam penelitian. Yang pertama, metode ini digunakan untuk data berbentuk kategori atau kelompok. Yang kedua, uji chi-square tidak mengharuskan data berdistribusi normal. Hal ini membuatnya lebih fleksibel dibandingkan beberapa metode statistik lainnya. Dan yang ketiga, data biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi atau tabel kontingensi, sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisis. Nah, agar lebih jelas, mari kita lihat contoh penerapannya. Contohnya, dalam bidang kesehatan, seorang peneliti ingin mengetahui apakah kebiasaan merokok berhubungan dengan gangguan pernapasan.
Nah, data responden kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perokok dan non-perokok. Selanjutnya, kondisi kesehatan mereka juga dibagi menjadi mengalami gangguan pernapasan dan tidak mengalami gangguan pernapasan. Melalui uji Chi-square, peneliti dapat mengetahui apakah kebiasaan merokok memang memiliki keterkaitan dengan gangguan pernapasan atau tidak. Contoh lainnya dapat ditemukan dalam bidang pendidikan. Contohnya itu, seorang guru ingin mengetahui apakah metode belajar siswa berhubungan dengan hasil ujian mereka. Siswa dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu belajar mandiri dan belajar kelompok. Kemudian, hasil uji dibagi menjadi kategori lulus dan tidak lulus. Nah, dari data tersebut, uji Chi-square dapat membantu guru melihat apakah metode belajar tertentu memiliki hubungan dengan keberhasilan siswa dalam ujian. Namun perlu diingat, tidak semua data dapat dianalisis menggunakan uji Chi-square. Metode ini lebih cocok digunakan untuk data berbentuk kategori atau frekuensi. Jika data yang dimiliki berupa angka murni seperti nilai ujian, tinggi badan, berat badan, atau skor tes, maka diperlukan metode statistik lain yang lebih sesuai. Oke, sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa uji Chi-square merupakan alat statistik yang berfungsi seperti jembatan untuk membantu peneliti menemukan hubungan antara dua kelompok data kategori. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya menebak-nebak, tetapi dapat membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh dari data penelitian. Oleh karena itu, uji Chi-square menjadi salah satu metode yang sangat penting karena membantu penelitian menjadi lebih objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya tutup dengan paraman Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.